terlalu buta saat itu juga. Penyebabnya apa? Yang pertama, seringnya mata kita terpapar oleh sinar matahari secara langsung dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan penyebab yang kedua yaitu segala jenis asap-asapan. Bisa saja asap bapaknya merokok, asap bakaran sampah, bahkan asap ibunya masak di dapur menggunakan kayu bakar. Itu bisa memicu penyakit katarak seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit katarak ini tidak diderita oleh orang dewasa saja, tidak. Anak balita pun bisa terkenanya. Mungkin Bapak Ibunya pernah mendengar di berita info lalu, anak artis Asri Ulas, anaknya masih berusia 2 bulan, tapi sudah melakukan yang namanya operasi katarak ataupun melapis. Mungkin semasa ibunya mengandung, ibunya sering berdekatan dengan bapaknya perokok. Itu bisa memicu sekali kekandungan kita. Jadi kalau sudah terkena penyakit katarak, periksa ke dokter, pasti dianjurkan yang namanya operasi. Karena apa? Dokter tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, melainkan dikeluarkan dia kerak putihnya. Nah, seperti ini dia operasinya. Operasi itu ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama berhasil dan yang kedua gagal. Kalau gagal kita tidak bisa menuntut. Karena apa? Sebelum kita melakukan operasi kita sudah tanda tangan di surat perjanjian di atas materai. Seperti ini dia operasinya. Bola mata hitam kita ditekan 2 alat medis. Alat terlihat kecil untuk menghancurkan kerak kataraknya, dan alat yang lebih besar ini untuk menyedot kataraknya. Kataraknya dihancurkan dulu lalu disedot seperti vacuum cleaner. Dalam melakukan operasinya ini pun tim medis tidak berani mengangkat sampai ke jaringannya, tidak berani. Karena apa? Takutnya mengganggu sel-sel saraf pada mata kita ataupun jaringan mata kita. Jaringan mata kita ini terlalu banyak Bapak Ibu. Jika kena 1 sel saraf mata saja, itu dipastikan buta, tidak bisa melihat dunia. Karena apa? Banyak sekali orang yang sudah melakukan operasi katarak, dia tumbuh lagi. Karena apa? Tidak diangkat sampai ke jaringannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ada cara mudah dan murah tanpa harus melakukan yang namanya operasi. Yang sudah melakukan operasi jangan sampai operasi yang kedua kalinya lagi dengan menggunakan tanaman ini Bapak Ibu. Iya, daun kitolon ataupun daun katarak. Iya, di sini masih ada daun katarak Bapak Ibu? Masih ada ya? Iya, masyarakat kita mengira ini rumput Bapak Ibu, tapi bukan, melainkan obat yang bisa menyembuhkan penyakit katarak. Caranya gimana? Bisa kita bisa gunakan bunganya ataupun daunnya. Karena berhubung bunganya lebih sedikit, lebih banyak daunnya, kita gunakan daunnya saja lebih efisien. Kita ambil daunnya ini sebanyak 2 lembar. Sudah diambil daunnya sebanyak 2 lembar, kita cuci. Sudah dicuci, kita siapkan lempengan kecil ataupun piring. Sudah disiapkan, kita letakkan saja daunnya ke dalam piring. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan air. Sudah ditambahkan 2 sendok makan air. Nah, di daunnya ini kan ada tulang memanjangnya ya Bapak Ibu ya. Tulang memanjangnya kita tekan-tekan menggunakan punggung sendok hingga berbunyi keras-keras. Jika air putih bening berubah menjadi bening kehijau-hijauan, yang artinya kandungan obatnya sudah keluar, bisa diteteskan ke mata. Kita teteskan 3 tetes mata kanan, kita teteskan lagi 3 tetes mata kiri. Kalau ditanya rasa Bapak Ibu, ini rasanya perih sekali. Sangatlah perih, tapi jangan pikirkan perihnya, pikirkan manfaat kesehatan pada mata kita. Jadi jika Bapak Ibunya rutin menggunakannya, 1 kali baiknya sebelum tidur malam dalam jangka 3-5 bulan, yang mengalami penyakit katarak ini akan dimatikan sampai ke jaringannya akan mati. Walaupun daun katarak tidak mampu mengeluarkan kerak putihnya, tapi dia tidak bisa membias lagi dan tidak memicu yang namanya kekebutaan, dan tidak harus yang namanya operasi seperti itu. Kita lanjut lagi. Untuk penyakit yang membutakan yang kedua, ada pun penyakitnya seperti peteregium ataupun lemak seperti ini. Nah, dia awalnya dia lendir-lendir, kuning-kuning, urat-urat. Lama-kelamaan dia bisa menebal seperti ini. Karena apa? Dia memiliki jaringan, dia hidup, dia pelan tapi pasti. Sedikit saja menutupi pupil lensa mata kita, itu dipastikan buta, tidak bisa melihat dunia. Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit lemak ini berbeda dengan penyakit katarak. Kalau katarak tadi Bapak Ibu, dia tidak ada rasanya, tidak ada rasa sedikit pun. Kalau lemak ini ada rasanya, mata kita serasa perih, pedih, dan gatal. Kalau dikedipkan seperti
ada pasir, padahal itu bukan pasir, melainkan selamut lemak yang sudah menebal seperti ini. Penyebabnya apa? Yang pertama, seringnya mata kita terkena debu-debu radikal bebas, debu-debu jalanan yang masuk ke mata. Jika mata kita kena debu, mata kita sering mengeluarkan air mata ataupun memanas ataupun memerah. Dan penyebab yang kedua yaitu air asin. Air asin bukan air laut dan air garam saja Bapak Ibu, tapi air keringat kita juga asin. Dan penyebab yang terakhir yaitu busa sampo atau sabun cuci muka. Sepele sekali kita dengan air sampo. Jika air sampo terus-menerus masuk ke mata, itu bisa memicu penyakit lemak seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, saya himbaukan kepada Bapak Ibunya yang memiliki sanak saudara putri yang gemar sekali menggunakan soft lens, tahu soft lens? Tahu ya? Yang matanya ingin tampil cantik, warna-warni seperti lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Kalau penggunanya secara benar itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Ini kita sering jumpai caranya dia salah. Dia menggunakan jari jemarinya, sama saja dia masuki bakteri yang ada di jarinya ini ke matanya. Jadi kalau lama-kelamaan kita mengkonsumsi menggunakan soft lens, terjadilah penyakit lemak. Karena apa? Menggunakan soft lens digunakan di pagi hari, dilepasnya di malam hari mata kita merah, terjadilah penyakit lemak seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau sudah terkena penyakit lemak, periksa ke dokter, pasti dianjurkan yang namanya operasi. Ini akan saya tayangkan lagi, operasi pengangkatan lemak bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi untuk pembelajaran saja agar kita tidak harus melakukan yang namanya operasi. Karena banyak sekali kita jumpai di India Selatan ini operasinya gagal Bapak Ibu, seperti itu. Ini akan kita tayangkan operasi pengangkatan lemak. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah saya katakan tadi, operasinya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama berhasil dan yang kedua gagal. Seperti ini, operasinya berbeda sekali dengan operasi katarak. Kalau katarak tadi bola mata hitam kita yang ditusuk, kalau ini berbeda. Ini selaput lemaknya yang dikupas, difilet seperti kita memfilet ikan. Sedikit demi sedikit selaput lemaknya ini dikupas hingga bersih dan sampai berdarah. Dalam melakukan operasinya ini pun tim medis tidak berani mengangkat sampai ke jaringannya. Bukannya tidak berani, takutnya mengganggu sel-sel saraf mata kita ataupun jaringan mata kita. Nah, pasca operasi, jika Bapak Ibunya tidak bisa merawat matanya secara benar dan tidak bisa meminum antibiotiknya secara teratur, akan dikhawatirkan dalam jangka setahun 2 tahun lemak ini akan tumbuh kembali. Karena apa? Operasi tidak diangkat sampai ke jaringannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ada cara mudah dan murah tanpa harus melakukan yang namanya operasi. Yang sudah melakukan operasi jangan sampai operasi yang kedua kalinya lagi dengan menggunakan tanaman ini. Iya, daun sirih merah. Di sini masih ada daun sirih merah Bapak Ibu? Masih ada ya? Iya. Pernah menggunakan daun sirih merah ini untuk penyakit mata kita Bapak Ibu? Tidak pernah? Belum pernah ya? Baik, ini akan saya jelaskan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa gunakan daun sirih merahnya ini. Kita ambil sebanyak 9 lembar. Lebih boleh, kurang jangan. Kenapa lebih boleh, kurang jangan? Karena itu sudah komposisinya. Karena berhubung di sini lebih banyak daun sirih hijau, benar Bapak Ibu? Benar ya? Boleh daun sirih hijau, tapi dia harus 3 kali lipatnya, yang artinya 9 kali 3, 27 lembar. Karena khasiat daun sirih merah dia lebih cepat untuk penyembuhan seperti itu. Kita siapkan daun sirihnya, lalu kita siapkan alat perebusannya. Alat perebusannya harus menggunakan ini Bapak Ibu, periuk tanah ataupun kendi. Iya, kenapa kita harus menggunakan periuk tanah ataupun kendi? Karena periuk tanah ataupun kendilah yang memiliki pori-pori untuk menghisap racun daun sirih. Karena di tanaman daun sirih itu mengandung noid getah yang beracun. Kita letakkan daun sirih merahnya ke dalam kendinya, lalu kita tambahkan 3 gelas air setara 600 ml aqua sedap. Sudah ditambahkan, lalu kita tunggu sampai mendidih. Apapun bunyinya, apapun suaranya, kita matikan saja kompornya cepat-cepat. Jadi jika Bapak Ibunya nih merebus air di rumah, di bawah tutupnya ada apanya Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Uang ataupun keringat itulah yang kita gunakan untuk pengobatan mata kita Bapak Ibu, bukan air perebusannya. Iya, masyarakat kita salah. Air perebusannya yang digunakan, makanya tidak ada perubahan di mata kita, tidak bisa menyembuhkan. Iya, uapnya. Kita buka
nutupnya cepat-cepat lalu kita tampung. Sudah ditampung lalu bisa diteteskan ke mata. Kita teteskan 3 tetes mata kanan, kita teteskan lagi 3 tetes mata kiri. Kalau ditanya rasa Bapak Ibu, ini rasanya perih sekali, sangatlah perih. Tapi jangan pikirkan perihnya, pikirkan manfaat kesehatan pada mata kita. Jadi jika Bapak Ibunya rutin menggunakannya, 1 kali baiknya sebelum tidur malam dalam jangka 3-5 bulan. Yang mengalami penyakit lemak ini akan dimatikan sampai ke jaringannya. Walaupun daun sirih merah tidak mampu mengelupas selaput lemaknya, tapi dia tidak bisa membias lagi dan tidak bisa memicu yang namanya kekebutaan. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi masih ada tersisa air perebusannya ya Bapak Ibu ya. Jangan dibuang, sayang. Itu bagus sekali kita minum. Itu bagus sekali untuk segala jenis penyakit dalam kita. Tapi ada 2 jenis orang yang tidak bisa meminumnya. Yang pertama, yang memiliki riwayat darah rendah, jangan coba-coba meminumnya. Karena dia semakin menurunkan, semakin down nanti hidupnya. Dan yang kedua, yang ingin memiliki keturunan, jangan coba-coba meminumnya. Karena apa? Itu KB alami Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lagi untuk penyakit yang membutakan yang terakhir, ini terakhir. Nanti kita lanjut untuk pemeriksaan mata dan pengobatan. Adapun penyakitnya seperti glukoma ataupun buta melek. Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit glukoma ataupun buta melek ini, dia melek seperti kita, tapi dia sudah buta, tidak bisa melihat dunia. Diperiksa ke dokter, tidak ada kataraknya, tidak ada lengannya, bahkan tidak menggunakan kacamata, tapi dia sudah buta, tidak bisa melihat. Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit glukoma ini dijuluki rajanya penyakit mata di dunia. Kenapa dikatakan rajanya penyakit mata di dunia? Karena sampai detik ini dia tidak ada obatnya. Jalan satu-satunya yaitu dioperasi. Nama operasinya yaitu konjinital ataupun cangkok bola mata. Yang artinya mata kita yang sudah terkena glukoma diangkat, dikeluarkan, diganti mata yang sehat dan yang cocok pada mata kita. Operasinya belum ada di Indonesia, melainkan di Penang, Malaysia ataupun Singapura. Harga satu bola mata ini cukup sangat fantastis, sekitar 250 juta. Itu untuk satu mata sakit. Kalau 2 berapa Bapak Ibu? 500 juta, setengah M. Mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal ya Pak ya? Iya, mahal sekali. Bukan perkara mahalnya Bapak Ibu. Yang jadi masalahnya, sampai detik ini tidak ada orang yang mau menjual matanya. Benar? Benar ya? Donor darah masih banyak, donor ginjal masih ada. Saya yakin sampai detik ini tidak ada orang yang mau menjual matanya. Bapak Ibunya dikasih uang setengah M untuk mendonorkan 2 matanya? Tidak mau? Tidak mau ya? Buat apa kita memiliki tapi tidak bisa menikmati? Kita contohkan saja mantan presiden kita yang terkena glukoma, yaitu Bapak Gus Dur. Bukan tidak ada biaya, bahkan ditanggung negara sekalipun, tapi sampai detik itu beliau tidak ada orang yang mau menjual matanya. Yang katanya istrinya cinta sekalipun tidak mau mendonorkan matanya. Asik. Apalagi kita orang lain ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketahui dulu ciri awal menuju glukoma. Ada 4 ciri awal. Yang pertama, yang kedua, sakit kepala sebelah ataupun migrain. Padahal kita sedang tidak memikirkan cicilan Bapak Ibu, tapi terasa pening sebelah di kepala kita. Dan yang ketiga, pundak kita ini terasa memikul beban berat. Padahal kita lagi santai-santai seperti ini, tapi terasa pegal terus-menerus pundak kita. Dan yang keempat, seringnya keluar air mata tanpa sebab di pojok mata kita ini. Nah, jadi bisa dibedakan kalau air mata keluarnya dari di sini, itu namanya pelumasnya mata kita. Kalau di pojok mata kita ini itu yang dikatakan cairan ekusumal. Jika dia dipegang lendir, kalau dicium bau amis-amis busuk, itulah yang dinamakan olinya mata kita. Nah, jadi Bapak Ibu, penyebab yang terakhir apa? Penyakit dalam yang mematikan, seperti kolesterol, darah tinggi, terutama diabetes. Kalau Bapak Ibunya memiliki penyakit 3 yang mematikan, contohnya diabetes, di angka 300-500, mohon diturunkan. Karena apa? Kalau diserang matanya ini bisa buta, saat itu juga tidak dikasih ampun. Tidak berdiri seperti saya, duduk santai seperti Bapak Ibunya, bahkan tidur. Kalau diserang matanya itu bisa buta, saat itu juga tidak dikasih ampun. Makanya tidak jarang orang yang mengalami penyakit gula pasti pandangannya kabur Bapak Ibu, pasti pandangannya kabur. Nah, jadi Bapak Ibu, mari sayangi mata dan masa depan keluarga.
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Glukoma kita semua orang bisa kena, saya pun bisa kena, namun bisa kita cegah. Lindungi mata Anda dengan cairan operasi. Yang saya maksud cairan operasi ini yang keluarnya dari perut lebah. Apa itu Bapak Ibu? Madu. Iya, benar sekali, madu. Bapak Ibunya pernah matanya diteteskan dengan menggunakan madu? Tidak pernah ya, biasa kita dikonsumsi saja ya Bu ya. Iya, madu rasanya apa sih Bapak Ibu? Manis. Manis sekali ya Bu ya. Kalau di madu Bu? Gak mau. Gak mau ya Bu ya? Iya, sakit pahit ya Bu ya. Sakit pahit bagi kaum ibunya, manis bagi kaum bapak-bapaknya memadu. Benar Pak? Asik. Iya. Asik. Manis sekali bagi kaum bapak-bapaknya. Nah, jadi Bu, jika kita di madu, Bu, kita racun saja bapaknya. Iya, biar selesai sekalian seperti itu. Jangan ribut. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita menggunakan madu, 1 tetes saja. Jangan banyak-banyak, yang penting rutin sebelum tidur malam dalam jangka 3 sampai 5 bulan. Yang mengalami penyakit glukoma ini bisa dilunturkan sampai ke jaringannya. Dia tidak memicu yang namanya buta melek. Begitu juga dengan penyakit pterygium ataupun lemak. Nah, tadi kalau kita dengan menggunakan daun sirih merah, itu hanya mematikan. Daun sirih merah tidak mampu mengkelupas selaput lemaknya. Hebatnya dengan menggunakan madu 1 tetes saja, rutin sebelum tidur malam dalam jangka 3 sampai 5 bulan. Yang mengalami penyakit lemak ini akan dimatikan sampai ke jaringannya, dan selaput lemaknya akan hilang dengan sendirinya. Yang artinya mata kita layaknya seperti mata anak kecil, hitam kembali hitam, putih kembali putih. Begitu juga dengan penyakit katarak ataupun matis. Nah, tadi kalau kita dengan menggunakan daun katarak hanya mematikan, daun katarak tidak mampu mengeluarkan kerak putihnya. Hebatnya dengan menggunakan madu 1 tetes saja, rutin sebelum tidur malam dalam jangka 3 sampai 5 bulan. Yang mengalami penyakit katarak ini akan dimatikan sampai ke jaringannya, dan kerak putihnya akan hilang dengan sendirinya melalui air mata. Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit yang membutakan saja bisa disembuhkan dengan menggunakan madu. Apalagi hal yang merepotkan, rabun jauh, rabun dekat selindris, di bawah mungkin 10 masih bisa kita lepas kacamatanya dengan menggunakan madu. 1 tetes saja rutin sebelum tidur malam dalam jangka 2 sampai 3 bulan saja. Yang menggunakan kacamata bisa dilepas dengan sendirinya melalui air mata. Madu Jadi, asli. gimana Bu? Madu TC bisa nggak? Iya, ini akan saya jelaskan ya Bu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang menjelaskan kehebatan madu bukan dokter ataupun ilmuwan sekalipun, tapi sudah direkomendasikan dari Tuhan kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau di Al-Quran ada ya Bapak Ibu ya, dan di dalam Alkitab, dalam Amsal 24:13, anakku makanlah madu sebab madu bagus sekali untuk tetesan langit-langit mulutmu. Jadi sudah direkomendasikan dari Tuhan kita masing-masing. Kita percaya Tuhan Bapak Ibu? Amin. Amin ya, percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan saya bilang madu bagus sekali untuk mata. Berpulang ibadah, berpulang sosialisasi. Bapak Ibunya buru-buru pemilik market di madu ya Bu ya. Yang dibilang kata ibunya, madu rasa ataupun madu TJ bisa tidak diteteskan ke mata. Tidak bisa. Malah semut yang datang nantinya. Iya, bengkak-bengkak nanti mata ibunya. Bangun pagi bengkak-bengkak seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan jenis-jenis madu, mana yang untuk mata dan mana yang untuk dikonsumsi. Madu yang pertama yaitu madu propolis. Mungkin Bapak Ibunya pernah mendengarkan madu propolis ataupun madu British propolis, tapi bukan untuk mata, tapi untuk segala jenis penyakit dalam kita dan bisa mengeringkan luka bakar. Madu yang kedua yaitu madu royal jelly. Madu royal jelly ini bukan untuk mata, tapi untuk kaum wanita seperti kita, untuk menyuburkan kandungan dicampur kurma muda. Barangkali ibunya lama memiliki keturunan, bisa rekomendasikan dengan menggunakan madu royal jelly. Madu yang ketiga yaitu madu bipolen. Madu bipolen ini bukan untuk mata dan bukan untuk kaum wanita, tapi ini untuk kaum bapak-bapaknya yang katanya untuk menambah stamina agar tidak mudah capek, agar strong bapaknya seperti itu. Asik. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan saya bilang saya beritahu, nanti sengaja ibunya tukar. Ibunya minum bipolen, bapaknya minum royal jelly. Iya. Nanti ibunya yang kuat, bapaknya yang subur seperti itu. Jangan sampai ditukar. Iya. Madu yang keempat yaitu madu murni.
kita familiar kali kita mendengarkan madu murni yang dijual di botol-botol ataupun yang di ember-ember. Tapi saya tidak menjamin kemurniannya. Kalau itu benar-benar murni, itu bagus sekali untuk kecerdasan otak anak. Barangkali bapak ibunya ingin anaknya cerdas, bisa direkomendasikan dengan menggunakan madu murni 2 sendok makan saja per hari. Mudah-mudahan anaknya cerdas. Jadi mana madu yang untuk mata? Madu yang kelima bapak ibu, madu bibrit. Iya, madu apa bapak ibu? Bibrit. Bibir bu. Bibrit. Iya benar sekali. Iya, jangan nanti ibunya cari madu bibir. Ibu madu yang benar madu bibrit seperti itu. Kenapa dikatakan madu bibrit? Bisa bapak ibunya searching di Google ataupun di YouTube manfaat madu bibrit. Itu bagus sekali untuk segala jenis penyakit mata yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Kenapa dikatakan madu bibrit? Madu bibrit itu letaknya di cadangan makanan anak-anak lebah yang baru menetas, di rongga-rongganya. Cara pengambilannya tidak menggunakan tangan langsung ataupun diperas tidak, tapi menggunakan sepit jarum suntik. Diangkat lebahnya satu persatu, nanti akan terlihat putih kecil seperti biji beras agak kekuning-kuningan. Itulah yang dikatakan madu bibrit. Dan lebahnya ini dia khusus mengisap bunga cengkeh. Di sini masih ada pohon cengkeh bapak ibu? Masih banyak. Masih ada ya. Nah jika lebahnya mengisap bunga cengkeh, kita ambil saja madunya. Karena apa? Itu bagus sekali untuk segala jenis penyakit mata kita. Dan satu tetesnya saja mampu mengikis 0,5% segala jenis penyakit mata kita. Nah jadi bapak ibu, yang nanti bapak ibunya yang menggunakan kacamata, yang matanya ragu, jika menggunakan madu satu tetes saja dalam jangka 2-3 bulan, yang menggunakan kacamata ini bisa dilepas dengan sendirinya. Begitu juga dengan penyakit katarak seperti ini, yang nanti saya periksa yang mengalami penyakit katarak, sebelum ada yang madu bisa menggunakan daun katarak yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang nanti saya periksa yang mengalami penyakit lemak seperti ini, sebelum ada yang madu bisa menggunakan daun sirih merah uapnya tadi bapak ibu. Nah jadi bapak ibu, tertib acara kita mata ini tentang kesehatan mata juga. Kita mau pesan Pak pemeriksaan mata dan pengobatan mata secara gratis. Nah jadi bapak ibu, sebelum saya tutup, saya ada tips untuk menjaga kesehatan mata. Perbanyaklah mengkonsumsi jus tomat ataupun jus wortel, tapi jangan menggunakan gula pasir bapak ibu, gula putih. Karena apa? Di gula putih itu mengandung glukosa yang sangat tinggi. Nanti enaknya saja vitaminnya sudah terikat. Kalau bisa menggunakan jeruk nipis, gula aren ataupun madu agar tidak langu seperti itu. Nah jadi bapak ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom bapak ibu. Shalom. Yahoo. Yahoo. Jadi kita lanjut untuk pemeriksaan dan pengobatan ya bapak ibu ya.